Ibarat telur di ujung tanduk, seperti itulah kondisi dunia saat ini, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan semena-mena melanggar kedaulatan Republik Venezuela, menangkap Presiden Nicolas Maduro di negerinya sendiri, dan memenjarakannya di Amerika Serikat. Meskipun dengan dalih menangkap gembong narkoba yang dianggap membahayakan Amerika Serikat, tindakan Trump yang mengabaikan hukum-hukum internasional itu tetap saja tidak bisa dibenarkan karena tidak menghormati kedaulatan negara lain. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB bungkam, organisasi internasional yang diharapkan dapat mencegah perang, kali ini tidak menunjukkan sikap apapun. Tindakan barbar Amerika Serikat dibiarkan saja, sehingga membuat Donald Trump semakin jumawa dengan menyatakan bahwa hukum internasional tidak berlaku lagi bagi dirinya. Melalui kata-katanya yang bersayap, Donald Trump dengan sombongnya mengancam sejumlah negara, seperti Kuba, Meksiko, Iran, bahkan Rusia, bahwa ia mampu melakukan tindakan serupa kepada negara-negara tersebut seperti yang dilakukannya terhadap Venezuela. Donald Trump juga mengancam akan mencaplok Greenland, sebuah wilayah otonom di Amerika Utara yang secara politik merupakan bagian dari kerajaan Denmark di Eropa. Ancaman ini ditanggapi serius oleh Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, dengan memberikan peringatan keras kepada Donald Trump agar tidak coba-coba melancarkan operasi militer terhadap Greenland yang kaya dengan mineral itu. Bila Trump berbuat nekat, Denmark siap menghadapinya dengan kekuatan militer yang dimilikinya. Seruan Perdana Menteri Denmark ini mendapat dukungan penuh dari para pemimpin Eropa yang siap membela Denmark jika Amerika Serikat menyerang Greenland. Tindakan Trump yang tidak lagi menghormati kedaulatan negara lain membuat negara-negara Eropa bersiap-siap menghadapi kemungkinan terjadinya perang melawan Amerika Serikat. Padahal selama ini, Eropa merupakan sekutu Amerika Serikat. Bila Trump nekat menyerang Greenland, maka aliansi NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang merupakan gabungan pertahanan negara-negara Eropa itu akan berhadapan-hadapan dengan tentara Amerika. Meskipun Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu anggota NATO. Bahkan sekarang pun, tentara Denmark bersama tentara NATO sudah disiapsiagakan di Greenland guna menghadapi kemungkinan terjadinya serangan Amerika Serikat. Kondisi dunia semakin rawan karena konflik-konflik bersenjata di belahan dunia lainnya juga masih belum selesai. Rusia dan Ukraina masih berperang. Israel juga masih terus mengganggu Palestina dan Lebanon, meski perjanjian damai Israel-Palestina sudah ditandatangani. Sementara di kawasan Asia yang dekat dengan Indonesia juga terjadi konflik antar negara. Thailand berkonflik dengan Kamboja, dan India berkonflik dengan Pakistan. Patut disyukuri bahwa Indonesia saat ini hidup dalam damai dan tidak berkonflik dengan negara manapun. Namun kondisi yang semakin tidak menentu di berbagai wilayah dunia saat ini akan sangat berpengaruh terhadap Indonesia, apalagi jika kondisinya semakin memburuk. Kondisi global yang tidak tentu arah itu sudah sejak lama diprediksi Presiden Prabowo Subianto. Prabowo yang sangat menguasai masalah-masalah geopolitik sudah meramalkan akan terjadinya kondisi dunia seperti sekarang ini. Itu sebabnya, jauh sebelum dirinya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo sudah mencita-citakan terwujudnya swasembada pangan dan energi. Swasembada pangan dan energi diperlukan agar Indonesia tidak lagi bergantung pada negara lain, apalagi jika konflik global seperti sekarang berlangsung berkepanjangan. Dalam keadaan konflik, Indonesia tidak mungkin meminta bantuan negara lain yang sedang berkonflik. Bahkan sebaliknya, Indonesia harus bisa membantu negara-negara lain yang sedang kesusahan, yakni dengan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Cita-cita Prabowo ini tidak berhenti sebatas pemikiran. Sebelum menjadi presiden, Prabowo sudah aktif memimpin Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI untuk membimbing para petani agar mampu meningkatkan produksinya sehingga bisa mencapai swasembada pangan. Dan setelah menjadi presiden, upaya menuju swasembada pangan dan energi ini semakin digenjot agar Indonesia berada dalam keadaan siap, tidak kekurangan pangan dan energi saat konflik global semakin meluas. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri, dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan. Tidak ada bangsa yang merdeka bila mana bangsa itu tidak bisa menjamin makan untuk rakyatnya. Dan awalnya adalah swasembada beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Tapi yang dikatakan swasembada pangan adalah
tidak hanya beras, jagung, singkong, dan yang lain-lain. Swasembada pangan artinya adalah karbohidrat dan protein. Kita harus swasembada protein. Dan juga selain swasembada pangan, dasar selanjutnya adalah swasembada energi. Kalau kita tergantung dengan bangsa lain untuk energi kita, tidak mungkin kita makmur. Tidak mungkin kita lepas dari kemiskinan. Saudara-saudara, strategi ini ternyata dibenarkan oleh dinamika dunia. Kita bisa bayangkan, kalau kita tidak swasembada beras di tengah konflik di mana-mana, di tengah perang di mana-mana, sumber import beras kita tadinya adalah Thailand dan Kamboja dan Vietnam. Sekarang Thailand sama Kamboja perang terus. Setelah perang, negosiasi, gencatan senjata, damai, meletus lagi. Dalam keadaan seperti itu, bayangkan, amankah kita tergantung import dari negara yang konflik? Salah satu sumber makanan kita juga dari India. India perang sama Pakistan. Dan alhamdulillah, swasembada pangan khususnya beras yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto untuk bisa dicapai dalam tempo 4 hingga 5 tahun sejak dirinya dilantik menjadi presiden, ternyata bisa tercapai lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Hanya dalam waktu 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia sudah bisa kembali berswasembada pangan. Semua itu terwujud berkat kerja keras dan kekompakan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih. Swasembada pangan yang berhasil dicapai pada akhir 2025 itu diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada acara panen raya di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026. Tercapainya swasembada pangan ini menandai kembalinya kejayaan Indonesia seperti yang pernah terjadi pada tahun 1980-an saat Indonesia dipimpin oleh Presiden RI kedua Soeharto. Capaian produksi beras Indonesia pada tahun 2025 bahkan lebih tinggi dari capaian produksi beras pada saat Presiden Soeharto mengumumkan swasembada beras pertama pada tahun 1984. Sehingga capaian produksi beras pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bisa dikatakan sebagai capaian tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Alhamdulillah, Desember 31 tahun 2025 waktu 24.00 bisa kita dengan resmi mengatakan di tahun 2025 Republik Indonesia swasembada beras. Dan saya juga cukup merasa besar hati, bangga bahwa hari ini cadangan beras kita di gudang-gudang pemerintah Indonesia adalah yang tertinggi selama sejarah berdirinya Republik Indonesia. Pernah di pemerintahan Presiden Soeharto, kita di puncaknya pernah punya cadangan beras di gudang pemerintah 2 juta ton. Hari ini cadangan beras kita di gudang pemerintah lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini saya kira adalah akibat kerja keras semua unsur. Pekerjaan rumah lainnya yang harus segera diselesaikan adalah swasembada energi. Mengenai yang satu ini, secara perlahan tapi pasti, sudah memperlihatkan titik-titik terang. Solar misalnya, mulai tahun 2026 ini, sudah bisa diproduksi sepenuhnya di Indonesia. Sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor solar dari luar negeri, karena kilang minyak terbesar milik Pertamina di Balikpapan, Kalimantan Timur, sudah bisa memproduksi solar guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain karena bertambahnya produksi dari pengoperasian kilang minyak Balikpapan, menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia, juga karena program mandatori B50 atau campuran 50% minyak sawit dan 50% solar yang mulai diberlakukan tahun ini dapat menghemat penggunaan solar secara nasional. Bahkan untuk impor bensin pun, kata Bahlil, secara bertahap sudah mulai berkurang. Sehingga dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia diharapkan sudah bisa berswasembada energi sepenuhnya. Konsumsi bensin kita sekarang 38 juta kiloliter per tahun. Produksi dalam negeri kita itu 14,25 juta. Dengan penambahan 5,8 juta, maka impor kita terhadap bensin itu tinggal 19 juta kiloliter.
Sementara untuk solar, tahun ini alhamdulillah atas perintah Bapak Presiden, maka mulai yang sekarang kita bicara ini Pak, tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan. Karena kebutuhan solar kita totalnya 38 juta, sekarang B40 dengan B60, sekarang dengan ini kita menambah kurang lebih sekitar hampir 5 juta. Impor kita tinggal 5 juta Pak, jadi sudah tertutupi, bahkan surplus 1,4 juta. Itu solar untuk C48, sementara C51 impor kita itu hanya 600.000 kiloliter. Optimisme seperti yang disampaikan Bahlil Lahadalia sangatlah memungkinkan setelah putra-putri bangsa yang bekerja di PT Pertamina berhasil melakukan Refinery Development Master Plan atau modernisasi kilang minyak Balikpapan yang belum lama ini diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Peresmian proyek RDMP di Balikpapan baru terjadi lagi setelah 32 tahun sejak Presiden Soeharto meresmikan RDMP untuk kilang minyak Balongan di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1994. Hal ini memunculkan pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi selama 32 tahun itu? Mengapa tidak ada lagi kilang-kilang minyak baru yang bisa memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri? Apakah upaya ini terus-menerus digerogoti oleh para koruptor dan mafia migas, sehingga upaya pemerintahan-pemerintahan sebelumnya untuk meningkatkan produksi BBM dalam negeri selalu kandas? Proyek RDMP Kilang Minyak Balikpapan dengan investasi senilai 123 triliun rupiah itu membuat kapasitas produksi kilang minyak meningkat dari yang sebelumnya 260.000 barrel menjadi 360.000 barrel per hari, atau mengalami peningkatan sebesar 100.000 barrel per hari. Dengan peningkatan produksi sebesar itu, negara diproyeksikan bakal memperoleh tambahan produk domestik bruto atau PDB sebesar 154 triliun rupiah per tahun. Angka-angka itu memperlihatkan fakta bahwa sebenarnya Indonesia tidak kekurangan cadangan minyak jika pemerintah serius dalam pemberantasan praktek-praktek ilegal yang dilakukan para mafia migas serta kalangan internal Pertamina yang melakukan manipulasi harga dengan berbagai cara, termasuk melakukan markup. Tetapi Presiden Prabowo tidak terburu-buru mendesak agar swasembada energi, khususnya bahan bakar minyak, harus dicapai dalam waktu secepatnya, karena Prabowo menyadari banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan hal itu. Salah satu tantangannya adalah upaya sabotase seperti yang pernah dilakukan sekelompok orang dengan membakar sebagian kilang minyak Balikpapan yang mengakibatkan tertundanya proyek RDMP. Juga serangan balik dari para mafia migas yang merasa dirugikan oleh tindakan-tindakan Prabowo melalui penyebaran opini negatif dan provokatif di berbagai platform media sosial dengan tujuan menciptakan kondisi chaos di Indonesia. Swasembada energi, ujar Prabowo, tidak terbatas pada energi minyak bumi, tetapi juga energi lainnya, seperti energi air, energi terbarukan, atau energi hijau yang bersumberkan tanaman-tanaman nabati, juga energi geotermal atau energi panas bumi, serta energi kelistrikan yang bersumber tenaga surya. Semua itu merupakan kekayaan alam Indonesia yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini, tapi tidak ada masalah kalau tidak 5 tahun, tahun ke-6. Kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting kita harus menuju ke situ. Tapi siapa tahu dengan kerja keras kita bisa menghasilkan lebih cepat. Sebagai contoh, waktu saya mengambil alih kepemimpinan nasional, setelah saya menerima mandat dari rakyat, saya dilantik tanggal 20 Oktober. Saya beri target kepada tim saya untuk swasembada beras dalam waktu 4 tahun. Ternyata kita berhasil dalam 1 tahun. Ini sesuatu yang tidak diduga-duga oleh siapapun. Ini hasil kerja keras daripada tim kita, dari sinergi kabinet yang saya pimpin. Swasembada pangan dan energi adalah sebuah keniscayaan, terutama dalam menghadapi situasi global yang tidak menentu. Jika terjadi perang besar yang melibatkan banyak negara seperti yang dikhawatirkan semua orang, setidaknya Indonesia tidak akan terlalu banyak menghadapi kesulitan bila cadangan pangan dan energi di dalam negeri mencukupi. Syukur-syukur bisa surplus, sehingga Indonesia bisa membantu negara lain yang kekurangan. Itulah cita-cita Prabowo, cita-cita yang melampaui batas-batas negara. Dalam menghadapi situasi dunia yang kian memburuk, seyogianya seluruh bangsa Indonesia bersatu, karena yang sedang kita hadapi sekarang ini adalah aktor-aktor irasional yang sangat berpengaruh di dunia. Aktor-aktor irasional berupa para pemimpin dunia yang haus perang, seperti Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, yang tindakan-tindakannya bisa mengarah pada kehancuran dunia,
kehancuran peradaban yang dibangun manusia selama ribuan tahun. Kita hanya bisa berharap, semoga kekhawatiran yang mengerikan itu tidak akan pernah terjadi, setidaknya dalam waktu dekat ini. Men of our time.